orang luar tidak boleh masuk, orang dalam tidak boleh. Gitu. Sore hari sedang kami di bagian perkabaran siap-siap untuk buka puasa, sudah masak kopi gitu. Datang seorang kawan wartawan Dome, saudara Sahrudin. Dia meloncat dari tembok pagar dari jurusan Tanah Abang dan menemui saya di bagian perkabaran. Dan menyerahkan ada 2 lampiran kertas tanda tangannya oleh Adam Malik. Tulisannya, saudara harap yang terlampir disiar. Perintah dari Adam Malik. Kan apa ini? Beritanya proklamasi. Jadi itu terjadi proklamasi disiarkan Radio Republik Indonesia kemudian namanya itu kurang lebih tanggal berapa? 17 Agustus pukul 6 begitu kurang lebih? Jam 7. Jam 7. Terus satu catatan sejarah juga kan Pak, bahwa pada waktu itu kan waktu Bung Karno menyatakan proklamasi kan tidak ada rekamannya. Lalu kan Pak Yusuf beberapa tahun kemudian merekam itu ceritanya bagaimana Pak Yusuf? Pada saat itu tahun 50 saya sudah menguasai kembali RRI Jakarta. Kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Tapi suara Bung Karno rakyat ya pernah dengar memproklamasi kemerdekaan. Kalau pidato-pidato banyak. Ini sejarah perlu memiliki suara Bung Karno saat memproklamasi kemerdekaan. Terus aku mau salat maka Bung Karno bersedia mengulangi lagi proklamasi kemerdekaan untuk saya rekam. Jadi 6 tahun sesudah proklamasi itu tahun 51 ya. Akhirnya Pak Yusuf berhasil merekam Bung Karno dengan suaranya menggelegar membacakan proklamasi kemerdekaan. Nah pemirsa, sebagian dari cerita Pak Yusuf tadi ya ada dalam buku ini. Ini buku resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu kebetulan yang menulis saya sendiri, tapi sumber utamanya adalah Pak Yusuf Wonodipuro dan juga Pak Hussein Mutahar yang sudah almarhum. Tapi hampir semuanya ceritanya Pak Yusuf Wonodipuro. Nah Pak Yusuf karena ini 17 Agustus, nah sebagai salah satu pelaku sejarah, saya ingin Bapak ikut mencicipi tumpeng merah putih. Merah putih dan lauk pauknya ayamnya ingkung, ayam yang utuh, lalu harus melambangkan adanya laut dan gunung. Jadi kalau begitu saya potong pucuknya yang merah, karena Pak Yusuf adalah orang yang berani sebagai salah satu putra bangsa yang mengikuti proses proklamasi itu, tapi juga harus ada putihnya karena ini ada lambang kesucian. Lalu saya akan potong sedikit ayamnya. Wah, ayam ingkung Pak. Nah, ini ada urapnya juga, sayurnya. Sedikit lambang, ada lambang lautnya udang saja Pak. Meskipun ada ikan juga. Pak Yusuf mendapat mild stroke pada bulan Juni Pak ya. Tapi sekarang sudah membaik kondisinya dan kita doakan bersama dengan tumpeng ini semoga Pak Yusuf masih bersama kita. Terima kasih Pak Yusuf. Dan kami semua merasa sangat bergembira bahwa dalam kondisi merdeka kita ya, kita masih ditemani Pak Yusuf pada saat ini.
mendadak di kap ya aktivitas. Oh, karena sakit ini, baik. Pemirsa, kita sangat beruntung di alam kemerdekaan ini kita masih ditemani Pak Yusuf Ron, salah seorang pelaku dalam proses memerdekakan Indonesia ini. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Sekali merdeka tetap merdeka. Tetap merdeka. Luar biasa. Magnus. 62 tahun Indonesia merdeka. Masa kita jadi bangsa tempe terus? Enggak kan? Kita juga bangsa rendang, bangsa gado-gado, bangsa palumara, bangsa papeda. Nah, itu yang diinginkan oleh Bung Karno pada waktu itu. Karena itu, sekalipun saya sering sekali mengajak Anda makan-makan di pinggir jalan, unik, maknyus, endang bambang gulindang, tapi kali ini saya ajak Anda khusus ke satu tempat ya, memang fine dining, tapi menyajikan masakan-masakan Indonesia dari seluruh penjuru tanah air. Namanya Bunga Rampai. Karena itu, maaf ya kalau ini terkesan agak mewah, tapi kita harus tunjukkan dong bahwa kita bangga. Kita punya restoran yang representatif, sehingga dulu bangsa-bangsa yang menjajah kita sekarang tahu bahwa kita juga punya martabat dalam soal kuliner. Ayo kita coba. Cicipi dulu ya, ini namanya sup ya, sup palumara. Itu nama menurut menunya ya, palumara Bunaken. Nah di situ sebenarnya sudah ada tabrakan kan. Bunaken itu tempatnya di mana? Di Sulawesi Utara kan, di dekat Manado. Sedangkan palumara itu adalah makanan khas dari Makassar. Jadi ada perbedaan jauh itu, tapi nggak apa-apa. Memang ini kan sesuatu nama yang kreatif ya. Nah coba kita lihat ini. Nah kalau orang Makassar pasti akan langsung bilang, wah bukan palumara nih. Nah kita sekarang coba ya. Ini palumaranya dari rumah restoran Bunga Rampai ya. Ikannya ikan apa? Wah ikan bandeng. Wah kelihatannya ya kalau kita lihat teksturnya ini, ikan bandengnya digoreng dulu lalu dimasukkan. Nah itu jadi mirip dengan asem-asem kalau orang Semarang ya. Cuman asem-asem biasanya dibuatnya itu dari daging ya, bukan dari ikan. Nah ini lihat bumbu-bumbunya kelihatan cabai rawit, terus tomat hijau dengan belimbing wulu, mirip tom yam kung ya kalau di atau tom yam ya di Thailand. Nah ini juga ini satu khas ini kalau orang Manado karena itu dikasih nama Bunaken ya. Karena orang Manado itu suka sekali makan kemangi. Nah kita coba. Oke. Wah, ini supnya luar biasa, magnus, wendang bambang gulindang. Itunya ya, asam pedas gurihnya tuh balance banget. Coba kita ambil daging ikan bandengnya ya, yang tadi saya bilang kan sudah digoreng dulu, jadi dia ada crispy-crispy-nya pada di luarnya gitu. Nah ini kita ambil dengan kuahnya. Magnus, enak banget, seger banget ya. Nah memang kalau orang Indonesia sebetulnya kan nggak mengenal konsep sup ya. Jadi makanan berkuah ini juga dimakan bersama nasi. Dan itu kita tunggu nasinya ya. Saya pesan nasi khusus ya. Oke. Nasi buketan. Iya. Oke, ini baru diambil Pak. Oh. Oke. Nah, namanya katanya nasi buketan. Itu berarti feminin kan, kalau maskulin jadi paketan. Tapi menurut saya, nah ini dia, ini saya selalu berteori dengan nama ya. Menurut saya namanya itu mungkin justru bukan buketan, tapi buket.